Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Damayanti dari HKI 5F. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kaidah sosial beserta contoh-contoh kaidah sosial dalam rangka bermedia sosial. Kemudian pada video kali ini sekaligus pengumpulan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum di semester 5. Perlu kita ketahui bahwa kaidah sosial adalah pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. Begitu juga dalam media sosial, kita harus menerapkan kaidah-kaidah sosial tersebut. Nah, karena sebagai pedoman, maka itu adalah hal yang sangat penting untuk kita laksanakan. Dalam bermedia sosial juga kita harus mengetahui bahwasanya orang yang menggunakan media sosial adalah orang yang tidak hanya kita kenal. Jadi semua orang bisa mengakses apa yang ada di media sosial, apalagi apa yang kita posting, baik itu hal yang buruk atau tidak, semua orang bisa melihatnya. Kemudian masuk kepada kaidah sosial. Kaidah sosial ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Nah, untuk yang pertama yaitu kaidah kesopanan, bahwa kaidah kesopanan itu adalah kaidah yang sifatnya terbatas lingkup lokasinya. Dalam bermedia sosial ini ada beberapa contoh kaidah kesopanan, diantaranya menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, atau berkomentar dengan komentar yang baik, kemudian tidak menyebarkan berita hoax, kemudian tidak membicarakan keburukan orang lain di media sosial, dan tidak berlebihan dalam memposting informasi pribadi. Saya akan memberikan satu contoh pelanggaran kaidah kesopanan, yaitu berkomentar dengan kata-kata kasar dan komentar itu bisa menyakiti orang lain. Nah, memang dalam bermedia sosial ini tidak ada yang melarang kita untuk berkomentar ataupun tidak berkomentar. Akan tetapi sebagai warga media sosial yang memiliki kesopanan, kita harus mengetahui bahwa apa pendapat kita atau komentar kita diusahakan tidak menyakiti orang lain. Dari komentar-komentar tersebut bisa jadi kita itu bisa dihujat ataupun digunjing orang lain, ataupun yang dulunya teman dekat sekarang menjadi tidak dekat, bahkan kita bisa dikucilkan. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah kaidah yang berasal dari hati nurani masing-masing orang. Nah, contoh dari kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial adalah: pertama, tidak menyebar aib diri sendiri, mengingatkan orang lain apabila orang lain memposting video atau foto yang berbau porno, kemudian mencuri hasil karya orang lain, tidak mencuri hasil karya orang lain, terus tidak mengakses video atau foto yang mengandung unsur sara atau pornografi. Saya akan menyebutkan satu contoh pelanggaran kaidah kesusilaan, yaitu mengumbar aib diri sendiri. Misalnya, yaitu memposting video atau foto yang tidak menutup aurat atau tidak berjilbab ataupun yang sejenisnya. Nah, tidak ada yang melarang kita untuk tidak memposting video-video tersebut. Akan tetapi video itu bisa jadi nanti kita merasa malu, kemudian nanti ada komentar-komentar yang membuat kita merasa tidak tenang atau merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan adalah kaidah keagamaan. Maksudnya adalah kaidah yang bersumber dari ajaran agama. Contoh dari kaidah kepercayaan adalah tidak menghina orang lain di media sosial, tidak membeda-bedakan seseorang dengan hal agama di media sosial, kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda agama. Contoh pelanggaran dari kaidah kepercayaan adalah menghina orang lain yang berbeda agama dengan alasan agama yang dia anut adalah agama yang paling benar. Nah, dalam hal keyakinan, kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang kita anut dengan agama yang dianut oleh orang lain. Bahwasanya kita memiliki hak untuk memilih atau berkeyakinan seseorang dalam hal agama tadi.
Oleh karena itu, dari sanksi dari pelanggaran itu adalah sumbernya dari Tuhan. Kemudian tidak hanya itu, dalam bermedia sosial ada banyak orang yang mengakses apa yang kita posting tadi. Ketika kita menghina orang lain di media sosial, kita menghina agama orang lain, maka kita juga akan dibicarakan orang lain. Bahkan kita bisa dihujat karena kita sudah menghina agama orang lain tersebut. Yang terakhir yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah yang berasal dari penguasa yang sah. Contoh dari kaidah hukum adalah tidak menyebarkan kebohongan, tidak berjudi atau taruhan di media sosial, tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak menyebarkan aib orang lain. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran dari kaidah hukum adalah mencemarkan nama baik orang lain di media sosial. Telah diatur pada pasal 315 KUHP yang berbunyi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Seperti itu penjelasan saya mengenai kaidah-kaidah sosial dan contoh-contohnya. Kemudian pengalaman saya dalam bermedia sosial ini adalah saya sangat berhati-hati dalam bermedia sosial, dalam mengakses ataupun memposting video ataupun foto, mengambil video ataupun foto. Jadi saya memang benar-benar harus tahu apakah ini benar atau ini salah, apakah ini menguntungkan saya atau merugikan orang lain. Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam bermedia sosial. Agar kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran dalam bermedia sosial tersebut, maka kita seharusnya harus waspada. Nah, adapun tips-tips dalam bermedia sosial dengan bijak antara lain, yang pertama, pastikan kita mengenal dengan mendalam siapa yang akan kita ajak interaksi tersebut. Jangan terlalu percaya kepada orang lain, apalagi orang yang baru saja kita kenal. Kemudian meskipun kita tidak berdekatan ataupun kita tidak saling kenal, maka kita harus menjunjung etika dan sopan santun. Kemudian pastikan postingan yang kita posting atau yang kita upload adalah postingan yang tidak mengandung unsur sara. Karena bisa jadi postingan yang kita upload tersebut ada orang lain yang tidak setuju ataupun ada yang tersinggung dari postingan kita tadi, dan bisa jadi mereka melaporkan kita kepada pihak yang berwajib. Kemudian tidak memproduksi maupun menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya, karena bisa jadi kita menyebarkan penipuan atau kebohongan, orang lain merasa tertipu, orang lain merasa terbohongi, akhirnya mereka bisa menghujat kita ataupun melaporkan kita juga. Kemudian jangan memberikan data diri atau informasi pribadi di media sosial dengan mudah, karena hal ini bisa jadi disalahgunakan, karena data pribadi itu sangat penting, maka dari itu kita harus menjaganya. Seperti halnya adanya penipuan ataupun pemerasan seperti itu. Sudah saatnya kita menyikapi dengan bijak perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini, karena di setiap perkembangan, di setiap kemajuan itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk itu kita sebagai masyarakat, apalagi kita yang memiliki media sosial, kita sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena kita salah sedikit pasti kita juga akan melakukan kesalahan gitu. Pasti kita akan mendapatkan hal yang setimpal dari apa yang kita lakukan tadi, yaitu dengan berpedoman kepada kaidah sosial,
dalam bermasyarakat, dalam bermedia sosial, pastinya kaidah sosial ini sangatlah penting, ya. Jadi media sosial ini banyak sekali yang melihat, tidak hanya orang di sekitar kita maupun di lingkungan kita, tetapi banyak orang bahkan di luar negeri sekalipun. Jadi kita harus tetap mengutamakan kaidah sosial tersebut dalam bermasyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam berucap ataupun kesalahan-kesalahan materinya, saya mohon koreksi dan kritik saran dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya sangat berterima kasih. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.